Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada teman-teman semua. Ya, mungkin saya ingin menyapa dulu bagaimana kabar Anda. Tapi yang saya doakan adalah semoga Anda baik-baik saja. Ya, mungkin Anda adalah seorang yang ingin bersosialisasi dengan baik, ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tapi pesannya dapat atau apa yang ingin Anda sampaikan mereka terima dengan baik. Mereka bisa menerima informasi yang Anda sampaikan dengan baik, bahkan menjadi tertarik dengan apa yang Anda sampaikan. Tentunya ini menjadi suatu persoalan mungkin bagi teman-teman ya yang ingin menjadi seorang public speaking ya, agar presentasi atau materi yang Anda sampaikan itu bisa tercerna atau bisa dipahami, bahkan bisa menciptakan suatu ketertarikan terhadap apa yang Anda sampaikan atau bicarakan. Nah, kali ini saya akan kasih beberapa tips buat kalian ya, bagaimana cara menjadi seorang public speaking ya, supaya apa yang Anda sampaikan itu bisa tercerna atau bisa dipahami atau bisa menjadi suatu daya tarik ya, pada diri Anda supaya mereka ingin mendengarkan Anda. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe tombol loncengnya ya, biar saya terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, biar lebih semangat membuat konten-konten yang baik buat kalian. Oke, silakan. Ya, yang pertama yang harus kita tahu atau yang harus kita punya, kita harus mengetahui siapa yang menjadi audiens kita. Ini penting, karena kalau kita sudah mengetahui audiens kita, kita tahu ya taraf atau level atau takaran yang kita akan bicarakan itu, kita akan mengukurnya dengan baik ya. Jadi kita akan lebih terarah ya. Kita akan meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan siapa saja yang menjadi audiens kita ya, orang-orang yang akan memperhatikan dari apa yang kita sampaikan, dan ini sangat penting ya. Kemudian yang kedua ya, tapi sebelum ke yang kedua saya ingin sampaikan bahwa jangan sampai ya setelah misalnya kita di depan menjelaskan atau misalnya kita di atas panggung ya, berhadapan sama banyak orang ya, Anda baru mengetahui bahwa yang Anda berikan itu tidak selaras dengan audiens. Jadi yang pertama ini sangat penting, kita harus tahu audiens kita itu adalah audiens seperti apa ya, kita harus kuasai itu. Kemudian tips yang kedua adalah kita harus bisa menentukan tema yang akan disampaikan. Nah, ibarat kata nih ya, kalau kita sudah tahu tujuan atau maksud dari apa yang kita bicarakan, kita akan lebih lepas dalam menyampaikan sesuatu ya. Jadi tema itu sangat penting. Kita harus tentukan tema dengan baik, baru kita akan lebih luas atau lebih fleksibel atau lebih relax atau lebih apa ya saya katakan, lebih enjoy, lebih tak tegang dan sebagainya ya. Kita akan lebih enak untuk menyampaikan informasi kepada audiens kita. Kemudian tips yang ketiga adalah kita menggunakan alat yang tepat. Nah, maksudnya seperti apa ya alat yang tepat ini? Misalnya pembicara ini ya, kalau menurut saya yang tidak efektif seringkali terus melihat ke arah laptop dan memperbaiki sesuatu yang apa ya saya bilang. Nah, ini betul-betul harus kita hindari dulu ya. Jadi jangan sampai kita menjelaskan sesuatu tapi kita hadap laptop terus atau apa gitu. Jadi kita harus mempunyai alat pendukung yang lain. Misalnya apa ya, kalau kita di dalam presentasi yang formal misalnya, kita punya proyektor dan tombolnya supaya kita tidak terlalu mengandalkan laptop atau sebagainya, atau bahkan mungkin alat pendukung-pendukung yang lain yang kira-kira sesuai dengan kondisi pada saat itu audiens kita itu butuhnya seperti apa ya. Dan misalnya kita juga harus tahu ruangannya, misalnya
seperti apa dulu, jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kalau misalnya Anda menjelaskan suatu hal yang audiensnya banyak atau membutuhkan cara-cara formal seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus interaktif dengan audiens, atau kita ajak orang untuk bertindak, melibatkan audiens kita. Jadi kenapa ini penting? Supaya audiens kita itu tidak bosan ya. Kita harus melibatkan mereka atau memberi apresiasi kepada mereka ya. Nah, kalau kita hanya menjelaskan sendiri saja tanpa melibatkan mereka, mereka nanti akan menjadi ngantuk atau bosan dengan apa yang kita bicarakan. Jadi setidaknya kita harus proaktif. Misalnya kalau selesai kita menjelaskan suatu pokok bahasan misalnya, ya kita harus proaktif. Misalnya kita dengan bertanya kepada mereka, kemudian mengajak mereka ngomong ya, mungkin ada games atau apa gitu yang menjadi jeda-jeda ya, supaya suasana itu menjadi cair ya, jangan menjadi kaku ya. Jadi kita harus proaktif terhadap audiens gitu, itu yang sangat penting ya. Nah, kalau ini sudah kita punya ya, kita sudah kuasai, saya yakin mereka akan nyaman, Anda juga akan menyampaikan nyaman. Kalau audiens nyaman, otomatis Anda juga akan merasa nyaman ya gitu. Kalau audiens Anda kaku, Anda mungkin juga akan kehabisan gaya gitu ya. Anda akan kehabisan materi karena Anda tidak proaktif. Anda tidak akan menggali bahan dari mereka. Misalnya kalau yang sudah Anda jelaskan itu sudah selesai, misalnya Anda tidak akan tahu mereka mengerti apa tidak, mereka tertarik dengan apa yang Anda bicarakan atau tidak. Itu akan menjadi suatu persoalan juga. Jadi dengan hal-hal yang kita proaktif seperti itu, kita bakalan tahu jadi sejauh mana kesuksesan kita dalam memberikan suatu materi atau menjelaskan sesuatu hal yang menjadi bahan presentasi kita, apakah mereka sudah puas atau tidak dengan apa yang kita jelaskan kepada mereka ya. Jadi itu sangat penting. Nah, untuk cara-cara berikutnya mungkin Anda bisa tambahkan lagi ya, mungkin ada hal-hal yang menjadi pendukung lainnya yang bisa membuat lebih bagus lagi ya, itu tinggal Anda gali lagi. Tapi yang mendasar adalah kalau menurut saya yang seperti tadi itu ya. Kalaupun ada tips-tips atau cara-cara yang menjadi pelengkapnya, itu sangat luar biasa sekali. Baik, silahkan jangan lupa komen di bawahnya. Mungkin Anda ingin berbagi informasi atau mungkin ingin bertanya terhadap materi ini, silahkan Anda tinggalkan di kolom komentar ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan nanti saya juga akan menjelaskan di video-video selanjutnya tentang bagaimana cara memulai komunikasi dengan baik. Oke, sekian dari saya Amar Inisiator. Salam kreatif dan salam proaktif. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang luar biasa.